Aku bernilai mempersembahkan 9 kebiasaan buruk yang akan merusak masa depan. Akan seperti apa kita di masa depan, sangat bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini. Oleh karena itu, penting untuk membangun kebiasaan baik dan menghentikan kebiasaan yang justru akan merugikan di masa depan. Yang pertama, melakukan pola hidup tidak sehat. Pada dasarnya, kesehatan merupakan investasi untuk diri kita di masa depan. Saat ini, mencegah penyakit lebih mudah daripada mengobati, terlebih biaya kesehatan yang semakin mahal tentu akan sangat membebani diri kita. Oleh karena itu, selagi muda kita perlu membiasakan diri untuk melakukan pola hidup sehat. Bisa dimulai dengan rutin berolahraga ringan, jauhi asap rokok, dan menjaga pola makan secara teratur. Ini akan membantumu memiliki fisik maupun imunitas tubuh menjadi lebih kuat. Yang kedua, sering menunda dan menunggu waktu yang tepat. Di masa muda, kita tentu memiliki impian untuk masa depan. Namun semua itu hanya tinggal impian jika saat ini kamu masih takut dan terus menunda untuk waktu yang tepat. Karena pada dasarnya, tidak ada waktu yang benar-benar tepat, semuanya berangkat dari keberanian dan ketekunan. Kebiasaan menunda jika dibawa terus-menerus dalam kehidupan tentu akan merugikan, karena akan semakin banyak waktu yang terbuang sia-sia. Yang ketiga, hidup di masa lalu. Orang yang tidak pernah maju ialah orang yang terus hidup di masa lalu. Seburuk apapun masa lalu, terus larut dalam penyesalan hanya akan merugikan waktu dan masa depanmu. Karena bagaimanapun masa lalu tidak dapat diubah. Maafkan dan ikhlaskan segala yang buruk dan syukuri apa yang baik di masa lalu. Masa lalu ada, agar kita bisa mengambil banyak pelajaran darinya untuk menjadi lebih baik. Fokuslah pada apa yang ada di depan dan lakukan yang terbaik. Yang keempat, boros dan gaya hidup sosialita. Masih muda, sebagian besar dari kita masih menggantungkan kehidupan pada orang tua. Cobalah untuk membangun kebiasaan hemat. Tiap hendak membeli sesuatu, pikirkan apakah itu adalah kebutuhan atau sekadar keinginan. Akan lebih fatal lagi, jika kita menghamburkan uang hanya untuk gaya hidup sosialita, dan untuk mendapatkan pengakuan status sosial dari orang lain. Kebiasaan menabung di usia muda bisa menghindarkanmu dari jeratan hutang di masa depan. Terlebih kamu akan semakin menghargai kerja keras orang lain. Yang kelima, selalu mencari validasi dari orang lain. Mendapatkan pujian dari sebuah pencapaian adalah simbol penghargaan atas perjuangan. Siapa yang tidak merasa bahagia saat dipuji? Dari sisi positif, pujian adalah penambah gairah dan semangat untuk siapa saja terus bertumbuh dan melakukan yang terbaik. Namun pada kenyataannya, kamu tidak bisa mengendalikan tanggapan semua orang. Kamu bisa menemukan pujian atau celaan di waktu yang sama. Jika kamu menjadikan tanggapan atau validasi mereka sebagai alasan untuk melangkah, kamu jelas sulit menemukan titik bahagia. Pada titik tertentu kamu bingung mengapa kamu tak juga menemukan kebahagiaan yang kamu cari. Yang keenam, memusingkan semua perkataan orang. Memang dalam kehidupan, kita tidak bisa lepas dari segala perkataan orang lain. Terlebih, perkataan tersebut tidak bisa kita kendalikan. Meskipun demikian, kita memiliki kendali untuk menyeleksi mana yang harus kita terima, mana yang harus kita abaikan. Jangan menerima begitu saja semua perkataan orang dan memusingkannya untuk waktu yang lama. Selain membuang-buang waktu, hal tersebut juga hanya akan membuatmu tidak percaya diri. Yang ketujuh, membandingkan diri dengan orang lain. Kalau kamu masih sering kurang percaya diri karena sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain, mulai sekarang coba buang jauh-jauh. Perlu kita ingat, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ingatlah bahwa kamu pasti punya keunikan tersendiri yang membedakanmu dari orang lain. Daripada sibuk iri dan membandingkan diri, lebih baik sibuk mengasah kemampuan untuk meningkatkan kualitas dirimu. Yang kedelapan, sering meragukan diri sendiri. Kepercayaan diri adalah salah satu modal besar dalam menghadirkan kebahagiaan.
Kepercayaan diri merupakan apresiasimu pada dirimu sendiri atas kerja kerasnya, melalui semua perjalanan hidup yang tidak mudah. Namun, hal ini yang terkadang sulit bagi beberapa orang. Kepercayaan diri akan hadir karena ada pengakuan dan dukungan dari lingkungan. Namun sebaliknya saat kamu banyak menemui kegagalan, ditambah tidak ada dukungan dari lingkunganmu, kamu perlahan meragukan dirimu sendiri. Bahkan kehilangan kepercayaan diri untuk terus melalui prosesmu. Kamu lupa bahwa seluruh perjalanan yang sudah terlewati, menjadi bukti bahwa kamu pun mampu. Jika hasilnya tidak bisa kamu dapatkan hari ini, itu bukan berarti kamu tidak mampu. Bukan tentang bagaimana hasil akhir yang kamu dapatkan, tapi bagaimana kamu menaklukkan lelah dan menjaga harapan untuk mencapai tujuan akhir. Yang kesembilan, selalu berusaha mengatur hal-hal di luar kendali. Berusaha menyenangkan semua orang adalah sikap yang luar biasa baik. Tapi dapatkah kamu membahagiakan semua orang, sedangkan kamu pun manusia biasa? Kebahagiaan itu semakin sulit kamu temukan, saat kamu terus menjauh dari duniamu sendiri dan terfokus pada kehidupan orang lain. Kebahagiaan orang lain tidak cukup membuatmu menjadi seorang malaikat. Kamu tetaplah manusia biasa yang juga punya hak berbahagia dengan dirimu sendiri. Jika kalian suka dengan video ini, terus support channel ini. Terima kasih.